Halo gengs, ketemu lagi di Weekend Story Shopee. Seperti biasa, aku bakal ngajakin kalian jalan-jalan. Tapi kali ini aku bakal ajakin kalian jalan-jalan ke luar kota. Dan ya, kita bakal road trip dari Bandung ke Yogyakarta lewat jalan tol Trans Jawa. Nah gengs, aku bakal ngeliatin juga ke kalian gimana sih jalanan tol Trans Jawa itu. Seseru apa sih kita melintasi tol yang lumayan panjang ya. Dan aku juga bakal ngasih tahu kalian berapa biaya tol dari Bandung ke Yogyakarta. Aku juga bakalan ngasih tahu berapa jam sih waktu tempuh yang dibutuhkan dari Bandung ke Jogja via tol. Walaupun sebenarnya setiap orang tuh pasti beda-beda ya. Ada yang istirahatnya lama, ada yang bentar. Kalau aku tuh tipikal yang kita jalan santai aja, gak usah buru-buru dan emang banyak istirahat di jalan ya. Nah gengs, kita udah masuk ke Twin Tunnel ya. Ini menandakan bahwa kita udah nyampe tol Cisundawu. Tadi kita berangkat dari tol Cileunyi ya gengs, dan kita udah isi tol sekitar 550.000. Nah kita lihat apakah 550.000 ini saldonya habis atau ada sisa. Tadi di gerbang Cileunyi itu kita tap ya untuk masuk ke tol Cisundawu. Dan nanti kita lihat dari Cileunyi ke Cisundawu itu harganya berapa. Nah ini kita udah keluar tol Cisundawu, kita tap di sini biayanya sekitar 78.500 geng. Keluar tol Cisundawu kita lanjut ke tol Cikopo Palimanan. Nah ini tuh kita udah masuk ke ruas jalan tol Trans Jawa ya gengs. Jadi kita akan melewati jalan tol Trans Jawa ini menuju ke Yogyakarta. Nanti kita bakal keluar di pintu tol Prambanan, Klaten. Tadi tuh kita berangkat sekitar pukul 3 atau setengah 4 dini hari gitu gengs. Jadi sengaja kita akan sholat di rest area sambil kita sarapan. Dan rencananya sih kita akan rest di kilometer 207A di daerah Cirebon kalau nggak salah. Dan itu salah satu rest area yang banyak direkomendasiin karena fasilitasnya cukup lengkap dan banyak tempat makan juga. Nah ini kita udah sampai di rest area 207A. Nama tempatnya itu Travoy 207A. Ini ada di daerah Cirebon kalau nggak salah ya. Kita di sini bakal sholat subuh dulu, istirahat sejenak sambil nyari sarapan ya gengs. Nah gengs, kemarin itu kita berangkat ke Jogja saat high season ya, liburan Nataru. Jadi memang rest areanya tuh sepenuh ini. Nah, sebenarnya kita tadi mau sholatnya tuh di rest area sebelum ini, tapi ternyata untuk masuk ke rest areanya aja tuh ngantri banget gitu, jadi cukup lama gitu ya. Alhasil kita tadi ya udah deh kita sholat di 207A ini aja, walaupun kita agak siang ya sholat subuhnya. Nah selesai sholat subuh tuh kita langsung cari sarapan dan kita milih sarapan empal gentong Haji Irawan ini. Empal gentongnya tuh enak banget ya gengs. Terus tadi juga anak-anak beli sarapannya kebab karena nggak mau nasi katanya. Dan setelah selesai sarapan bersih-bersih juga, tadi kita lanjut lagi perjalanan menuju Yogyakarta. Nah gengs, kita keluar dari rest area ini tuh sekitar pukul 7 dan kita akan istirahat kembali di daerah Semarang ya. Dari sini itu sekitar 2 atau 3 jam kalau nggak salah. Jadi kita akan istirahat lagi tuh nanti sekitar pukul 9 atau 10. Nah
Nah gengs, kita tuh sebenarnya termasuk yang agak santai ya. Kita nggak buru-buru banget pengen nyampe Jogja gitu. Jadi sekali istirahat kita memang lumayan lama dan lumayan sering juga. Karena memang kita nggak expect loh kalau ternyata jalan tol Trans Jawa itu kayak lurus terus ya. Dan bikin kita ngantuk, terutama Pak supir nih. Jadi memang di tengah perjalanan tuh kita banyak berhenti ya gengs. Banyak rehat sekitar 15 menit mungkin di bahu jalan tol. Karena memang bikin ngantuk banget nih ya jalanan tol Trans Jawa ini. Daripada kita kenapa-napa ya, better sih kalian nggak harus terlalu memaksakan diri ya. Kalau memang lagi ngantuk ya istirahat aja gitu. Nah apalagi tuh di jalanan setelah rest area 207A ini ya menuju ke Semarang. Ini tuh jalanannya lurus banget dan pemandangan kanan kiri hampir sama gitu. Jadi bagus sih, jalanannya tuh indah. Kita pas di sini tuh pas sunrise gitu ya. Kan kita lihat matahari terbit tuh kayak gitu. Indah banget sih sebenarnya, tapi memang karena jalanannya lurus dan kanan kiri hampir sama tuh pemandangannya, bikin kita ngerasa stagnan gitu, kayak nggak maju-maju gitu, ngerasanya lama banget. Ya tapi seru sih, walaupun akhirnya jadi agak sedikit membosankan ya, karena lihat pemandangan yang itu-itu aja. Tapi ini sebuah experience baru bagi kami lewat tol Trans Jawa ini. So overall kita tetap menikmati kok perjalanan Bandung-Yogyakarta via tol Trans Jawa ini. Gengs, ini kita udah nyampe di tol Pejagan Pemalang nih. Dari sini kita akan lanjut terus ke jalan tol Pemalang Batang dan bakal lanjut terus sampai ke Semarang. Dan nanti kita bakalan istirahat dulu di kota Semarang ya gengs. Wah ini semakin deket ke kota Semarang tuh udaranya semakin panas ya gengs. Ternyata cuaca di Semarang tuh menurut aku yang orang Bandung tuh cukup ekstrim ya panasnya. Ini kita di dalam mobil loh, tapi udah berasa banget perubahan suhu dari Cirebon sampai ke Semarang ini. Lumayan bikin gerah. Nah ini kita udah sampai gengs di rest area Semarang di kilometer 379A. Setelah lihat orang-orang yang road trip Bandung Jogja via tol Trans Jawa ini tuh mereka seringnya ngerekomendasiin rest area Travoy ini. Nah yang di sini tuh lebih lengkap dari rest area Travoy yang sebelumnya ya gengs. Bahkan di sini tuh sampai ada penginapan. Jadi kalian kalau emang ngerasa capek pengen istirahat dulu semalam, di Travoy 379A ini ada Swiss Bell Express. Keren banget sih menurut aku ya. Dan lengkap, semua fasilitas ada, mau makan apapun di sini ada. Makanan kids friendly ada. Kita sebagai orang dewasa pengen ngopi, pengen makan apa atau pengen belanja baju juga ada. Jadi kalian boleh pilih nih rest area Travoy ini untuk kalian beristirahat dengan nyaman. Banget di 379A ini sampai ada penginapan Swiss Bell Express. Tempat makannya juga variatif banget, sampai toko sepatu, baju, Solaria. Wah ini mah sambil wisata rest area ini mah. Kita lanjut perjalanan kita menuju Yogyakarta. Setelah tadi kita istirahat sebentar dan nyempetin bersih-bersih, kita sampai mandi loh karena udaranya lumayan panas. Kita pengen seger, jadi kita memutuskan untuk mandi di rest area tadi. Dan sekarang kita lanjut lagi perjalanan menuju Jogja. Nah selepas rest area tadi tuh kita bakalan ketemu dengan gerbang tol Kali Kangkung. Di sini kita bakal tap lagi dan kita lihat apakah di sini ada biaya yang harus dikeluarkan atau cuman tap doang. Nah ini di depan kita tuh sudah ada kelihatan gerbang tol Kali Kangkung ya gengs. Dan cukup padat lalu lintas saat itu karena memang lagi high season dan orang-orang mungkin pada pengen ke Jogja ya. Di sini kita bakal tap
e-tolnya, dan biaya yang dikeluarkannya itu sebesar 322.500 gengs. Jadi tadi dari Cisundawu sampai gerbang tol Kalikangkung itu biayanya 322.500. Keluar gerbang tol Kalikangkung, mata kita sedikit dimanjakan dengan ijo-ijo gini gengs. Sudah nggak kelihatan gersang lagi ya. Ini lumayan ada pemandangan hijau-hijau cantik. Dan lucunya nih gengs, kita itu kemarin diarahkan keluar tol dulu. Kita lupa nih nama exit tolnya apa, tapi oleh Maps itu kita diarahkan untuk keluar dulu dari tol Semarang itu. Padahal sebenarnya kita bisa lurus terus aja, tapi nggak tahu kenapa si Maps itu ngarahin kita buat keluar dulu di exit tol itu tuh. Nah, karena apa kita nggak tahu ya sebenarnya. Cuman pas kita cek di Maps tuh, jalur yang harusnya tadi lurus tuh cukup merah, padat, dan emang agak macet gitu. Jadi kayaknya karena kepadatan itu, kita diarahkan untuk keluar tol dulu. Nah, kita tuh sampai diarahkan ke jalur ini ya gengs, melewati Universitas Diponegoro Semarang. Dan dari sini tuh kita malah diarahin lagi untuk masuk ke jalan tol Trans Jawa lagi gengs. Tapi jadi seru juga sih, kita jadi bisa explore tipis-tipis kota Semarang gengs. Bisa ngenalin juga nih ke anak-anak salah satu universitas terbaik di Indonesia yang ada di Semarang. Nah, ini dia, kita udah diarahin lagi untuk masuk ke jalan tol Trans Jawa ya gengs. Gak ngerti sih kenapa, tapi mungkin memang karena ada kemacetan ya. Karena kan kalau pakai Google Maps itu kadang diarahin alternatif supaya kita nggak kena macet kan. Dan ternyata emang lumayan padat gini ya gengs lalu lintasnya. Dari sini kita bakalan jalan terus menuju Yogyakarta, dan nanti kita bakalan keluar dari exit tol Prambanan gengs. Dulu tuh kalau mau ke Yogyakarta via tol Trans Jawa ini, kalian mesti keluarnya di exit tol Boyolali ya. Tapi sekarang itu jalur tolnya sudah diperpanjang sampai ke Klaten. Jadi dari situ kalian gak terlalu jauh menuju ke kota Yogyakartanya ya gengs. Dan ini kita udah sampai nih gengs di exit tol Prambanan Klaten. Dan dari sini tuh sekitar 40 menitan lagi menuju kota Yogyakartanya. Dan kalian bisa lihat sendiri banyak banget mobil yang ngantri mau masuk ke kota Yogyakarta nih gengs. Karena memang ini tuh Nataru ya, jadi banyak orang-orang yang mau liburan di kota Jogja. Nah, dari gerbang tol Kalikangkung sampai ke tol Prambanan ini biayanya sekitar 150.000 gengs. Dan akhirnya kita nyampe Yogyakarta. Alhamdulillah kita sampai juga di kota Yogyakarta setelah 9 jam perjalanan. Iya, 9 jam perjalanan ya gengs, karena memang kita itu santai banget. Seperti yang aku bilang, di jalan tol itu kita banyak istirahat sekitar 15 menit atau 20 menit di bahu jalan. Memang di luar ekspektasi yang direkomendasiin oleh Google Maps. Di Google Maps itu Bandung Jogja bisa ditempuh dalam waktu 6 sampai 7 jam ya gengs, tapi kita 9 jam. Gak apa-apa deh, yang penting kita bisa sampai Jogja dengan selamat. Nah, karena kita belum makan siang, jadi sebelum check-in hotel kita memutuskan untuk nyari makan dulu ya guys. Dan kita akan makan di restoran yang cukup dikenal sama wisatawan. Ada yang tahu nggak tempat makannya apa? Katanya sih belum ke Jogja kalau kalian belum makan di The House of Raminten. Yaps, kita akan istirahat dulu di sini sejenak sambil makan siang ya gengs.
Wah, aku terkesima nih geng sama konsep The House of Raminten ini ya, yang mengusung kayak Jogja banget gitu. Pantas aja sih tempat ini tuh jadi salah satu destinasi kuliner yang sangat pengen dikunjungi oleh para wisatawan ya, khususnya wisatawan yang ada di luar Jogja. Karena memang mereka tuh konsep banget ya menurut aku, dari mulai menu sampai detail ornamen dan para waitersnya itu semua menggambarkan kayak Jogja banget deh. Setelah makan siang kita akan lanjut ke hotel, tapi sebelumnya aku pengen nyari matcha dulu. Aku dapat nih beberapa list yang direkomendasiin kalau matcha ini termasuk matcha yang enak ya di Yogyakarta. Dan ternyata tempat matcha barnya ini nggak jauh dari The House of Raminten, gengs. Jadi kita langsung aja gas ke sana ya. Ini nama tempatnya matcha. Gimana ya cara bacanya? Pokoknya spellingnya agak susah. Triple M matcha gitu. Ini tempatnya di Jalan Sudirman di deket Tugu Jogja, geng. Kalian wajib ke sini kalau kalian seneng banget seremonial matcha. Dan di sini itu matchanya powdernya banyak banget jenisnya. Ini matcha yang aku order dan kita take away aja karena udah capek banget, pengen buru-buru nyampe hotel. Dan surprisingly ini matchanya enak banget, walaupun agak chalky tapi ini enak banget, gengs. Akhirnya kita nyampe juga di penginapan. Ini lebih ke guest house ya, gengs, bukan hotel. Di hari pertama kita pilih guest house ini. Untuk review guest house-nya mungkin aku akan bikin di part selanjutnya ya, gengs. Nah, setelah istirahat sebentar kita memutuskan untuk keluar nyari makan malam, dan kita milih makan malam di warung bakmi Mbah Gito. Ini juga salah satu warung bakmi yang recommended di kota Jogja ya, gengs. Sebenarnya bakmi Jogja itu banyak, tapi yang otentik bakmi dan tempatnya seru tuh sepertinya di sini ya, di Mbah Gito ini. Karena kalian bisa lihat sendiri tempat makannya itu seru banget. Ini tuh dulunya katanya kandang sapi ya, gengs, tapi bisa secantik ini untuk jadi tempat makan. Pesanan kita udah dateng dan ini tuh bakminya enak banget, gengs. Sumpah enak banget. Kita order bakmi goreng dan bakmi kuahnya dan dua-duanya enak. Sebenarnya di sini tuh ada menu lain ya, gengs, tapi yang jadi signature menunya yang gongnya itu adalah bakminya ini. Ini pakai acar, sumpah seger banget, enak banget. Dan makan malam di sini menjadi penutup vlog hari pertama kita di Jogja ya, gengs. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya di hari kedua kita di Jogja. Jangan lupa subscribe channel Weekend Story Shopee. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.